kita masih ada di forum ini. Kita lanjutkan dialog dengan Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono MSI, Dosen Fakultas Geografi UMS. Jadi mendengar penjelasan Pak Kus tadi, saya kira ini satu contoh yang luar biasa bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan kegiatan sinergi ya antara antara kegiatan pecinta alam ya yang berbasis sebetulnya fisikal, kemudian dikaitkan dengan tridharma perguruan tinggi ya, penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Tentu juga ini ada dukungan ya dari Pemda Wonogiri dan juga ada dari Dewan Dawah. Mungkin bisa Pak, artinya praktisnya atau jelasnya itu bentuk-bentuk pengabdian Pak Kuswaji itu sampai di mana dan mempunyai target apa ini? Jadi targetnya adalah dari data real setiap tahun masyarakat di Pucung itu harus mengeluarkan uang 50.000 Pak untuk 1 meter kubik air per bulan. Per bulan. Setiap musim kemarau panjang itu yang kemudian ada 3 bulanan lah mereka harus mengeluarkan itu. Kemudian setelah air tadi bisa berhasil diangkat oleh tim pengabdian tadi, masyarakat itu hanya butuh 5.000 aja 1 bulan. Itu untuk iuran listrik. Jadi terdapat penghematan yang cukup banyak ya. Dan ya gambarannya tadi sebenarnya lebih detailnya adalah dari sungai bawah tanah diangkat, diangkat, pompa lewat 3 kali pemompaan, disalurkan ke bak-bak penampungan, disalurkan ke bak-bak penampungan di perempatan jalan. Sementara baru itu nanti kalau ada pendanaan lagi baru ke rumah tangga. Oh gitu ya. Tapi apa ada ini Pak? Saya kira sebuah kegiatan itu kan yang baik kan harus ada perencanaan gitu ya. Kemudian perencanaan itu dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk proposal, kemudian dilaksanakan gitu ya. Kemudian nanti dilaporkan begitu ya. Ada nggak Pak? Ini saya kira ini sudah tahapan yang cukup bagus, sudah efisiensinya luar biasa. Masyarakat tidak harus membeli air yang tadi jumlahnya Pak Kus katakan per bulannya harus 50.000, tapi bisa ditekan hanya sampai 5.000 ya. Jadi begini maksud saya, ada nggak rencana dari kegiatan Pak Kus berikutnya menyalurkan air yang sementara ini masih ada di bak-bak penampungan sampai ke rumah tangga, sehingga petani itu atau masyarakat itu tidak kehilangan waktu lagi ya untuk misalnya antri atau berjalan dari rumah ke ke bak-bak penampungan ini. Dan bagaimana nanti gimana ini, artinya desainnya bagaimana ini Pak? Ini kami rencanakan, jadi kami baru menyusun yang namanya proposal iptek bagi wilayah. Jadi dikaitkan dengan program pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, Pak Pri. Kami harus datang dengan tim bahwa kami punya rencana di Desa Pucung itu. Setelah air sudah tidak masalah, kemudian masyarakat harus didampingi bagaimana dia hidup sehat di lingkungan yang sekarang sudah ada airnya. Karena air yang kemudian habis dipakai untuk keperluan sehari-hari kan akan kembali lagi ke bawah. Sehingga mereka tentunya harus terbiasa dengan hidup yang sehat itu. Demikian juga nanti bahwa air itu kan tersimpan, masukannya juga harus dikelola. Tentunya dengan gerakan penanaman pohon untuk menjaga kelestarian lingkungan, demikian juga kegiatan keanekaragaman pendapatan tidak hanya sekedar dari pertanian, tapi nanti juga dari peternakan, kalau perlu dari perikanan. Karena air kan pada musim hujan pasti melimpah, karena air sudah diangkat tadi. Demikian juga pada kemarau juga ada air, yang itu juga bisa diusahakan. Itu yang kami rencanakan, yang mudah-mudahan skema pendanaan ini bisa diraih kembali. Lebih besar. Oke. IBM kemarin hanya 50 juta, nanti bisa 200 juta Pak, dan itu bisa multi tahun.
Iya, iya, iya. Ada satu hal yang juga perlu Pak Kus tambahkan mengenai partisipasi masyarakat tentang proyek Pak Kus ini. Apakah mereka juga ikut istilah bahasa Jawa nyengkuyung sehingga keberhasilannya betul-betul itu keberhasilan kerjasama antara institusi dan masyarakat. Bagaimana Bapak melihat? Alhamdulillah masyarakat Desa Pucung itu sangat antusias. Mereka kemudian mendirikan kelompok pengelola gua, air ya, pengelola air gua ya, air gua sungai. Tirta Gua Suruh. Tirta Gua Suruh ya. Tirta Gua Suruh. Mereka kemudian ada koordinasi, membuat kelompok-kelompok, ya. Kemudian iuran juga nggak pernah berhenti. Oh gitu ya. Ada yang kemudian bahasa Jawanya ngemplang ya. Iya, iya. Mereka punya tanggung jawab bersama untuk pelestarian air Gua Suruh itu. Iya. Jadi tim Fakultas Geografi UMS sudah menyiapkan sebuah strategi dan sudah dilaksanakan meskipun belum semuanya ya. Artinya mereka supaya mandiri ya. Begitu kita mungkin punya proyek yang lain di daerah lain, mereka sudah bisa mengelola air dari gua itu secara mandiri tanpa harus ada campur tangan lagi. Ya, nanti suatu saat justru menjadi percontohan untuk pengelolaan daerah yang kering yang semacam itu yang kemudian sekarang menjadi hijau royo-royo. Ya. Mengenai anunya gimana Pak? Mungkin Bapak sudah pernah mengevaluasi dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Jadi dampak yang dirasakan tadi mungkin belum diuraikan, belum sempurna ya, dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan pengabdian ini mungkin. Dampaknya yang pasti tadi ya, dari efisiensi, mengeluarkan biaya yang besar, kemudian bisa sampai 10 kali lipat ya pengirimannya itu. Kemudian setelah air tersedia, yang tadinya hanya mengandalkan pertanian dengan tada hujan pada saat musim hujan, sekarang bisa dari air yang ada untuk kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan, perikanan itu mungkin dengan memelihara ikan lele, ikan grameh itu, demikian juga lombok ya. Kalau musim kemarau lombok kan juga mahal itu. Karena masyarakatnya itu suka pedas. Dengan lombok yang murah pada saat di daerah yang lain nanti bisa daerah Pucung sebagai lumbung lombok. Tapi pengetahuan Pak Kus selama ini hasil dari kegiatan pengabdian ini airnya itu digunakan baru terbatas untuk domestic use atau sampai ke pertanian selama ini? Selama ini baru domestic use. Jadi baru minum, makan dan termasuk untuk ternak ya? Iya. Yang nantinya diharapkan setelah itu untuk yang lain. Ya. Luar biasa. Kita break sebentar nih, sudah hangat. Nanti kita lanjutkan pada season berikutnya.